Dalam rangka persiapan pengamanan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang, TNI dan Polri melaksanakan apel gelar pasukan di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar pada Senin kemarin. Lantas seperti apa skenario pengamanan yang sudah dirancang? Kita simak wawancara jurnalis Media Group Network Diandra Mukni dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dari Denpasar, Bali. TNI sudah melakukan gelar pasukan untuk persiapan pengamanan G20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Rencananya TNI akan mengerahkan sebanyak 18.030 personil untuk dikerahkan untuk mengamankan pasukan atau mengamankan VVIP yang akan datang ke Bali pada tanggal 15-16 November 2022 untuk mengikuti perhelatan G20. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah kesiapan pengamanan khususnya dari TNI menyambut G20 ini. Selamat malam Pak Andika. Malam, Pak. Pak Andika, boleh dijelaskan soal kesiapan pengamanan sendiri dari TNI ini seperti apa, Pak? Kalau kesiapan awal kan sudah kita mulai hari ini. Nah, untuk meningkatkan kesiapan, makanya kita kasih kesempatan 2 hari. Besok pagi jam 7.30, berarti besok tanggal 8, berarti ada 7 hari sebelum hari H, kita sudah mulai. Mereka masing-masing melakukan survei, karena dinamika itu terjadi dimanapun, apakah di venue atau di rute, itu kan terjadi tiba-tiba. Nah, kalau petugas ini apapun perannya tidak siap, maka dia tidak akan bisa merespons secara cepat. Nah, justru 2 hari ini untuk meningkatkan, memastikan mereka tahu kemana. Contoh kecilnya misalnya rute, kayak di perempatan gini. Kalau terjadi sesuatu, maka apa tugas pengamanan rute? Apa yang mereka harus lapor kemana? Kemudian mereka melakukan apa untuk sementara sebelum tim respon yang lain merapat dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya soal kerjasama antar negara. Kan tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Andika soal TNI ini sudah bekerja sama dengan intelijen militer dari negara-negara lainnya. Nah, ini bentuk kerjasamanya seperti apa? Lalu, apakah dari intelijen militer yang lain ini apakah mungkin ada mendeteksi sesuatu yang seperti potensi ancaman begitu, Pak? Ya, jadi ini semua kan sebetulnya sudah kita mulai sejak kita membuat satu latihan. Walaupun latihan. Nah, sekarang ini kan bukan latihan. Ini sudah sebenarnya event beneran. Nah, sejak latihan pun sudah kita mulai bina hubungan. Misalnya tentang sharing intelijen. Sharing intelijen ini ya kita spesifik. Saya request info tentang spesifik. Nah, karena apa, masing-masing kan juga mungkin ya, bukan mungkin. Pastinya mereka punya network sendiri, operasi sendiri. Dan itu yang mungkin tidak kita punya. Jadi sharing intelijen, teamwork, kerjasama tim ini menurut saya sudah sangat efektif. Nah, sejauh ini untungnya sampai dengan kemarin ini belum ada yang menonjol, yang menjadi seperti alarm. Situasi secara umum masih bagus. Sementara itu untuk negara-negara seperti misalnya Rusia begitu Pak, kan mungkin mereka meminta pengamanan khusus atas kondisi-kondisi tertentu di mana saat ini kan juga masih bergulir perang antara Ukraina dan Rusia yang mana memang sangat mempengaruhi ekonomi dunia saat ini. Nah, apakah ada pengamanan khusus bagi negara-negara tertentu seperti itu Pak? Kalau pengamanan khusus yang bisa kami siapkan kan yang kami punya. Justru yang biasanya dilakukan adalah mereka yang menyiapkan, karena mereka lebih tahu. Kita tidak tahu ancaman seperti apa yang dihadapi oleh masing-masing kepala negara ini. Jadi kita punya pikiran positif, yang penting dalam komunikasi awal kita berusaha untuk akomodatif, supaya mereka tim advance atau tim pengamanan ini bisa melaporkan bahwa apakah menurut perspektif keamanan mereka kepala negara pantas untuk datang dari segi keamanan. Jadi poin saya adalah dari segi keamanan kami sudah berusaha untuk mengakomodasi semaksimal mungkin.
Nah, terakhir nih Pak, apakah dari Presiden sendiri ini memiliki mandat khusus oleh Presiden kepada Panglima TNI terkait dengan pengamanan G20, Pak? Ya, mandatnya adalah saya bertanggung jawab terhadap keamanan. Ya itu aja. Jadi itu yang harus saya lakukan. Dan untungnya saya punya pengalaman pribadi, saya sebagai Komandan Pas Pampres, baik untuk event-event multilateral seperti besok ini kan multilateral, yang di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi pengalaman itu yang saya jadikan referensi, sehingga tanggung jawab yang diberikan Presiden saat ini dalam hal keamanan pasti akan saya lakukan yang sebaik-baiknya. Siap, terima kasih banyak Pak Andika atas waktunya. Demikian pemirsa wawancara saya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dari Bali, Diandra Mukni, Ridwan Bima, Metro TV.